Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips dan tips pertama kami ialah mengunjungi Cepogo Cheese Park di Boyolali. Nah, rute trip kita mulai dari Sukoharjo. Kebetulan rumah saya berdomisili di Sukoharjo, jadi trip kali ini kita mulai dari Sukoharjo. Dari Sukoharjo, kita berangkat jam setengah 9. Ini lumayan agak siang ya. Jadi untuk tips yang pertama pada trip kali ini ialah berangkat lebih pagi atau awal. Jadi maksudnya agar kita bisa terhindar dari macet, apalagi saat weekend ataupun liburan, daerah Solo Raya itu sekarang macetnya luar biasa ya. Kemudian untuk di Cepogo Cheese Park sendiri itu waktu yang afdol untuk melakukan kunjungan itu saat pagi ataupun sore. Kenapa? Kalau saat pagi itu udara masih fresh, cuaca juga tidak panas dibandingkan kalau kita datang di siang hari. Selanjutnya, rute yang kami pilih itu kan dari Sukoharjo. Kita mulai dari Sukoharjo, kemudian melewati Solo Baru Selatan ya ini. Kemudian lanjut sampai Baki, nanti kita lewat Gawo, kemudian Boyolali. Tepatnya kalau Boyolali kita melewati Lingkar Selatan, jadi akan melewati Kabupaten Boyolali. Setelah itu kita bisa langsung menuju jalan ke Cepogo. Dengan melewati rute yang saya sebutkan tadi, itu ada keuntungan juga karena ketika kita melewati jalan daerah Gawo sampai dengan nanti arah menuju Boyolali, kita bisa melihat pemandangan ya di sekitar kita itu ada sawah, kemudian ada pepohonan. Jadi melihat yang hijau-hijau itu bisa sekalian healing. Nah, ini ada di kawasan proyek pembangunan tol Jogja Solo ya. Nanti itu tembusnya di Jalan Banyudono. Apabila kita melewati di Jalan Banyudono atau jalan yang utama dari Kartusuro ke Banyudono itu biasanya lumayan macet ya karena selain ada pembangunan proyek, ada keluar masuk kendaraan proyek, juga di situ pintu masuk untuk ke arah tol Bawen. Jadi lebih enak juga kita lewat jalur yang ini ya guys, jadi tidak terlalu ramai. Nah, ini kita sudah sampai di kawasan Boyolali. Ini adalah lingkungan kabupaten di Boyolali. Jadi kita melewati jalur lingkar selatan. Dari sini nanti kita tinggal mengikuti aja jalan besarnya ya sampai nanti kita melewati rumah sakit RSUD Pandanarang di Boyolali. Nah, itu nanti ini kita sudah sampai di lingkaran dekat rumah sakit. Kemudian kita lurus aja dari sini sampai nanti kita ketemu dengan traffic light atau lampu lalu lintas yang pertama. Nah, sampai di traffic light yang pertama setelah rumah sakit, untuk menuju ke arah Cepogo kita tinggal belok kiri aja. Jadi karena kawasan Cepogo ini berada di kawasan lereng Gunung Merbabu, nah itu nanti secara otomatis jalan yang akan kita lalui itu akan berkelok-kelok, naik turun. Jadi untuk tips yang kedua dari trip and tips kali ini ialah pastikan mobil yang akan digunakan dalam perjalanan itu dalam kondisi yang prima. Karena apa? Karena jalan menuju Cepogo tadi ada beberapa tikungan yang sangat curam. Jadi ketika kondisi mobil tidak prima akan mengakibatkan nggak kuat menanjak ya, jadi macet. Terus selain dari segi mobil yang harus prima, kondisi yang perlu diperhatikan ialah driver atau pengemudinya. Jadi sebaiknya pengemudinya sudah berpengalaman dan ahli dalam melewati tikungan jalan menanjak ataupun menurun ya, karena sudah ada rambu-rambu lalu lintas yang mengatakan bahwa daerah nanti di sekitar Cepogo itu yang menanjak merupakan daerah yang rawan kecelakaan karena medan jalannya yang
berkelok-kelok dan menanjak ketika kita menuju ke Cepogo. Tapi nanti kalau pulang kan pasti jalannya menurun, tapi tetap tikungannya sangat tajam. Jadi perlu hati-hati. Nah guys, ini kita udah sampai di kawasan Kecamatan Cepogo. Nah, kalau udah masuk jalan ini, kanan kirinya akan kita lihat pemandangannya, perbukitan, pegunungan, tumbuh-tumbuhan, pohon, seperti itu ya guys. Nah, ini jalannya mulai menanjak guys. Untuk arah ke Cepogo, kita tinggal mengikuti jalan utama ini. Nah, untuk berkendara di jalan utama ini, karena lebarnya tidak terlalu panjang ya guys, jadi harus hati-hati ketika menyalip mobil. Jadi setiap sisi ruas jalan itu hanya muat untuk satu mobil. Jadi ketika mau menyalip berarti pastikan di sisi jalan lainnya kosong agar tidak terjadi kecelakaan. Oke, dari sini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai Cepogo Cheese Park. Jadi, Cepogo Cheese Park itu merupakan wisata edukasi untuk keluarga yang berada di Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Wisata ini terletak di lereng Gunung Merbabu, jalur Solo Selo Borobudur. Ketinggian dari tempat ini ialah 1100 mdpl atau 1100 meter di atas permukaan laut. Jadi secara otomatis cuaca ataupun hawa di sana itu nanti cenderung sejuk, agak dingin ya. Cepogo Cheese Park ini merupakan destinasi wisata yang dibuat oleh PT Cimory Group. Jadi PT Cimory Group itu merupakan produsen produk susu yang salah satu produk terkenalnya ialah Cimory Yogurt. Nah, Cepogo Cheese Park ini merupakan wisata edukasi keluarga di mana ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan di sana. Seperti yang pertama, menikmati pesona alam yang indah. Karena berada di kawasan lereng gunung, maka pemandangannya sangat indah ya guys. Isinya hijau-hijau, tanaman, pepohonan. Kemudian ketika cuaca cerah, kita bisa melihat Gunung Merapi dan Merbabu. Kemudian yang kedua, kita akan melihat aneka satwa, baik dari mamalia, unggas, reptil maupun ikan. Kemudian yang ketiga, di sana tersedia berbagai wahana seperti naik kuda atau naik kuda poni, memberi makan satwa, ATV, maupun area memanah. Nah guys, sampai sini tanjakannya udah mulai sangat tajam ya guys, dan hati-hati sebelah kanan itu adalah jurang lumayan dalam. Nah, jadi untuk drivernya sebaiknya yang sudah terbiasa melalui jalan yang menanjak ataupun berkelok-kelok. Nah guys, terlihat di luar ya, di sini cuacanya udah mendung. Bentar lagi itu sepertinya mau hujan. Makanya sebaiknya tadi saya bilang untuk tips pertama lebih baik untuk berangkat ke wisata Cepogo Cheese Park ini ambillah waktu pagi atau sore. Jadi kalau pagi nggak ada salahnya kalau sampai di Cepogo Cheese Park itu lebih awal. Jadi nanti siangnya tidak ketemu sama hujan. Untuk perjalanan dari Sukoharjo ke Cepogo sendiri itu memakan waktu kurang lebih 2 jam. Itu kondisinya jalan lancar ya, tidak macet. Tapi tidak tahu kalau lewat jalur yang Solo, Kartosuro, Banyudono karena di situ lumayan ramai, jadi cenderung macet. Nah, ini ada beberapa wilayah yang sudah berkabut. Nah itu guys, untuk Cepogo Cheese Park-nya sudah terlihat ya dari sini. Itu tandanya sebentar lagi kita akan sampai di tempat wisata tersebut.
Untuk tempat parkir sebenarnya itu luas guys. Akan tetapi karena kebetulan ini posisinya liburan, libur semester, libur Natal, libur tahun baru, jadi tempat parkirnya itu full. Jadi di sana sama petugas dialihkan untuk parkir di luar area parkir yang tersedia. Jadi kita nanti akan ambil parkir di sebelah kiri. Sebelah kiri berarti kita akan memasuki kawasan atau gang di daerah penduduk sekitar. Untuk biaya parkir mobil di kawasan Cepogo Cheese Park itu ialah 10.000. Nah, kita waktu parkir di daerah pemukiman penduduk sama tarifnya mobil itu 10.000. Nah guys, kita udah sampai di Cepogo Cheese Park Boyolali. Untuk harga tiket masuknya ialah 20.000 per orang. Untuk anak dengan ketinggian lebih dari 80 cm itu sudah dihitung full. Ya, karena suasana liburan ya seperti ini ya guys, ramai sekali. Untuk jam buka wisata Cepogo Cheese Park ini ialah jam 8 sampai dengan jam setengah 6. Nah ini guys, kita udah beli tiketnya. Kita dapatkan selain tiket ada sampel yogurt Cimori, kemudian di tiketnya itu ada voucher untuk pembelian es krim dan snack, kemudian ada voucher juga untuk pembelian oleh-oleh. Ya, setelah kita masuk ke dalam, beginilah pemandangannya, sangat bagus sekali, isinya pegunungan, kemudian udaranya juga sejuk. Nah, ini suasananya ramai sekali ya. Di sini tersedia beberapa spot untuk foto-foto. Nah, seperti ini ada patung sapi yang lucu sekali, bagus untuk background foto ya. Nah, guys, di beberapa area itu ada rumah merpati ya. Nah, kalau kalian beruntung nanti bisa lihat merpati yang terbang bebas seperti saat ini. Ya. Jadi guys, sebenarnya Cepogo Cheese Park sendiri itu belum selesai pembangunannya. Jadi ini masih masuk dalam tahap pengembangan sampai dengan tanggal 31 Januari. Karena nanti masih ada beberapa spot yang masih dibangun. Nah guys, sekarang kita mulai jalan berkeliling di areal Cepogo Cheese Park. Yang pertama kita akan bertemu dengan satwa mamalia. Satwa mamalia di sini ada kambing, sapi, kemudian juga ada kelinci, kuda poni. Nah, kalau kalian ingin berinteraksi langsung dengan hewan-hewan di sini bisa dengan cara membayar tiket ya. Namanya tiket untuk feeding. Jadi tiket untuk memberi makan makanan kepada hewan, baik itu kambing, kuda, ataupun sapi. Jadi ini bagus sekali ya guys untuk pengenalan satwa bagi anak-anak. Nah, untuk tips selanjutnya ialah awasi anak-anak ketika berinteraksi atau berdekatan dengan satwa. Jadi karena satwa di sana itu memang dibebaskan untuk berinteraksi kepada manusia, jangan lupa untuk tetap waspada. Karena apa? Nanti takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kayak misalnya kambingnya tiba-tiba menggigit atau tiba-tiba melompat, nah kan kasihan juga dengan anak-anak. Nah ini juga ada area foto ya yang instagramable, seperti foto dengan Shaun the Sheep di area kambing. Di sini ada beberapa jenis kambing ya guys. Tadi kan kambing dengan bulu yang putih aja. Nanti di sini juga akan terdapat kambing dengan jenis bulu ada yang hitam, hitam putih seperti itu.
Untuk arena jalan kaki ini termasuk enak ya guys, landai, jadi tidak terasa capek. Nah ini tadi ialah gedung untuk makan. Jadi nanti ketika kalau udah selesai keliling dan lapar, kita bisa masuk ke kafetaria yang telah disediakan. Nah ini guys, terlihat masih dalam pengembangan ya. Di sini beberapa titik masih dalam proses pembangunan. Kebanyakan masih membangun kandang, kemudian toilet umum. Kemudian juga di sini pohon-pohonnya masih baru ditanam. Nah ini guys, untuk mamalia selanjutnya ada kelinci. Nah ketika kita ingin masuk atau berinteraksi dengan kelinci bisa membayar tiket masuknya. Kalau yang ini ialah sapi. Di arena sapi ini kita juga bisa masuk guys untuk memberi makan atau susu pada anak sapinya secara langsung. Kemudian ada arena untuk kuda poni. Untuk bisa naik kuda poni ini ada syaratnya guys, berat badan tidak boleh lebih dari 30 kilo. Kan kasihan juga ya nanti kalau lebih dari 30 kilo kuda poninya keberatan. Nah, untuk naik kuda poni sendiri juga harus membayar tiket sendiri. Nah, guys, terlihat sekali bahwa suasananya di dalam ramai ya. Karena ini bersamaan dengan liburan akhir tahun, liburan semester, liburan sekolah, liburan Natal, dan tahun baru. Jangan lupa untuk selalu mendampingi anak ya guys ketika berinteraksi langsung dengan satwa. Nah, berinteraksi dengan satwa secara langsung dapat membantu perkembangan motorik sensoriknya ya. Jadi anak juga akan menjadi berani, menjadi percaya diri, dan keinginan mencoba itu juga menjadi tinggi. Selanjutnya kita akan memasuki kawasan reptil. Untuk spesies reptil yang ada di sini ada kura-kura, kura-kura Brasil, kemudian juga ada biawak, ada ular, ada iguana. Nah, jaraknya antara tempat yang satu dengan yang lainnya itu deket-deket ya guys, jadi nggak terlalu capek. Nah, untuk ular piton harap hati-hati ya guys, karena itu benar-benar ada di luar dan dilepas, tapi tetap ada pengawas atau tetap ada penjaganya, jadi jangan khawatir, tapi juga jangan dekat-dekat ya. Nah, ini ada iguana merah. Hati-hati juga, itu terlihat iguananya tanpa kita sadari ada di atas. Tuh, cakarnya tajam guys, hati-hati. Ini ada kura-kura Brasil guys, lumayan banyak. Itu terlihat juga di sekitar kandangnya masih dalam tahap pengembangan atau pembangunan ya. Nah, dari dunia reptil kita beralih ke dunia unggas. Yang pertama kita temuin di sini ialah ada burung ya, burung beo. Di sini untuk burungnya lumayan jinak guys, karena
mudah diajak berinteraksi, bisa dipegang dan tidak terlalu galak untuk yang kecil. Untuk yang besar nanti, nah seperti ini, itu harus dalam pengawasan petugasnya ya guys. Nah, nggak ada salahnya kita mencoba untuk berinteraksi langsung dengan burung ya guys ya. Nah, seperti ini burungnya lumayan jinak dan bisa dipegang-pegang. Bisa juga nanti kita ajak foto ya guys. Tapi tetap karena pengunjungnya nggak cuma kita, nah kita harus sabar untuk mengantri. Ya. Nah, sampai di sini ada unggas bebek atau angsa. Kalau di Jawa biasanya menyebutnya banyak. Kandangnya masih dalam tahap pengembangan ya guys. Kemudian ada juga ini burung onta. Tapi ini tidak terlalu besar ya. Ada yang berwarna coklat dan ada yang berwarna putih. Selanjutnya ada ayam juga. Di sini ada beberapa spesies ayam yang bisa kita lihat ya guys. Kemudian juga ini ada entah ayam atau burung. Kebetulan ini dibebas liarkan ya guys. Jadi tidak di kandang. Dan lucunya juga ayam atau burung ini itu tidak lari atau tidak takut pada pengunjung. Di sini mereka baru mencari makan dan secara berkelompok ya guys ya. Nah, ini kabut mulai turun ya guys. Kalau kalian udah bosen melihat hewan-hewan, di sini akan disediakan beberapa wahana seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada ATV, kemudian juga ada area memanah. Kemudian kalau ingin naik kuda juga bisa, naik kuda poni juga bisa. Hanya saja di sini untuk setiap menikmati wahana akan dikenakan biaya atau membayar tiket. Tetapi kalau di awal pembelian tiket ingin paket terusan atau di mana kita bisa memasuki wahana tanpa membayar, itu untuk tiket terusannya harganya 45.000. Itu nanti termasuk memberi makan hewan, area memanah, ATV, naik kereta. Itu harganya 45.000 per orang untuk tiket yang terusan. Nah guys, ini untuk kereta kelincinya ya guys. Untuk harga tiket masuknya kalau tidak salah 10.000. Karena yang antri banyak ya guys, karena liburan jadi harus sabar. Nah guys, kalau kalian udah capek dan lapar keliling-keliling, di sini juga disediakan stand snack corner ya guys. Kalau tidak salah di situ ada 3. Jadi di tiket tadi kan ada voucher untuk pembelian snack. Nah, itu bisa digunakan. Jadi nanti akan dapat diskon potongan 20% untuk setiap pembelian. Nah, ini masih dalam pembangunan juga guys. Ini shelter untuk kuda poninya. Nah guys, ini ada area spot foto yang namanya rumah kurcaci. Jadi di sini ada rumah kecil-kecil guys, kayak punya kurcaci. Nah, kalau ingin foto dengan kurcacinya juga bisa guys. Nah, di atas rumah kurcaci juga bisa buat foto-foto guys. Nah, untuk pemandangannya di atas rumah kurcaci seperti ini. Kabut sudah mulai turun, ini cuacanya udah mulai gerimis. Jadi tips selanjutnya ialah membawa payung. Nah guys, kuda poninya mau di
kandangin dulu karena mau hujan. Jadi untuk membawa payung ini akan sangat berguna sekali ketika cuaca seperti ini, ataupun kalau kalian pas datangnya kesiangan. Jadi kalau pas cuaca panas kalian bisa gunakan payung agar tidak panas ya guys. Nah, karena udah mulai hujan, mulai gerimis ini guys, kita selesai dulu perjalanannya sampai di sini ya guys. Ikutin kita terus ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.